berlari dan terbang dengan cepat. Wow, itu luar biasa itu. Kalau kita berbicara tentang berlari, memang berlari harus cepat. Kalau berlari dengan lambat, maka kita akan terlambat, akan tertinggal. Terbang dengan cepat, artinya kita mungkin seperti seekor burung atau binatang terbang dengan begitu cepat sekali. Dan kita ngerti bahwa burung yang biasa terbang dengan cepat itu burung Raja Wali. Dan barangkali itu idenya bahwa kita akan terbang lebih cepat, tinggi, jauh ke atas, dan tidak pusingkan dengan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Ada beban, ada apa saja, itu nggak ada masalah, nggak ada problem untuk seseorang yang di dalam Tuhan harus terbang dengan cepat. Ada sebuah cerita ilustrasi yang menarik yang saya mulai dengan itu, bahwa satu saat burung Raja Wali dia terbang, kemudian datanglah burung gagak di pundaknya, taruh di pundaknya, dan burung gagak ini jadi beban berat untuk Raja Wali. Raja Wali nggak ngapa-ngapain, dia terbang aja biasa. Tapi Raja Wali tahu persis bahwa gagak ini tidak tahan dengan ketinggian, dan sedangkan Raja Wali adalah burung yang suka dengan ketinggian. Lalu kemudian burung Raja Wali naik terus, naik, melewati awan, dan naik terus lebih tinggi. Apa yang terjadi? Oksigen yang dibutuhkan oleh gagak tidak cukup untuk dia, dan gagak akhirnya terlepas, jatuh, bebannya jatuh. Nah, orang percaya itu diseumpamakan Raja Wali, ada beban besar, ada beban berat, tapi kalau kita bersama-sama dengan Allah, dengan Tuhan, maka beban-beban itu lepas dengan sendirinya. Amin. Dan inilah yang saya ingin sharing pada kita pada sore hari ini, atau kita belajar dari tema, yaitu bersama dengan Allah kita lakukan yang terbaik. Dan kalau kita berbicara tentang hal ini, maka tidak ada satupun dari antara kita di sini yang tidak mau melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Sejak kecil manusia pada umumnya sudah terbiasa dengan persaingan di antara manusia. Nggak usah jauh-jauh, di dalam rumah sendiri, kalau Bapak Ibu Saudara punya anak, ada beberapa anak, 1-2 anak, pasti mereka akan bersaing. Walaupun harapannya bersaing secara sehat. Mengapa ada persaingan seperti gitu? Karena mereka ingin yang terbaik. Mereka ingin melakukan sesuatu yang terbaik yang ditujukan kepada sebagainya. Seseorang yang sementara studi misalnya, dia harus melakukan yang terbaik bagi kehidupannya, belajar yang baik, memberikan hasil terbaik, dengan harapan nanti dia akan bekerja dengan yang terbaik. Seorang yang berusaha atau bekerja, dia juga bekerja dengan yang terbaik, dengan yang terbaik. Tidak ada orang secara naluri atau secara manusiawi yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu secara nalurinya. Walaupun kita menjumpai banyak sekali orang yang melakukan asal-asalan, acu tak acu dan sebagainya. Dan kita mengerti bahwa endingnya, hasilnya adalah bagi mereka yang melakukan tidak terbaik, memberikan tidak terbaik, bekerja tidak terbaik, belajar tidak terbaik, hasilnya sangat juga tidak baik gitu bagi mereka. Saya ingin kita baca satu bagian firman Tuhan yang menjadi landasan kita untuk merenung pada sore hari ini, dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24. Demikian firman Tuhan bagi kita, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh. Ini bagian sangat menarik sekali, teks yang sangat disukai. Saya salah satu mencintai teks ini atau senang dengan ayat ini, yaitu kita semua sebagai manusia, apalagi sebagai orang percaya, kita dalam suatu gelanggang pertandingan. Kata trekenos yang dipakai untuk berlari itu di dalam sebuah arena pertandingan, dan bisa dipakai untuk orang berlari, atau arena itu dipakai untuk pacuan kuda. Jadi kata ini dipakai untuk pacuan kuda. Dan kita sudah mengerti bahwa kuda itu punya kekuatan yang luar biasa.
kekuatan berlari dan sebagainya sangat besar. Tapi biasanya hanya ada satu pemenang. Nah, kita sementara di sana. Jadi pada waktu Paulus mengatakan bahwa tidak tahu kamu bahwa kita dalam gelanggang pertandingan dan semua orang berlari. Artinya bahwa kita semua hari ini di dalam gelanggang pertandingan. Pertandingan apa dengan kita? Pertandingan dengan kita, pertandingan iman, pertandingan dalam pelayanan, pertandingan di dalam memberikan yang terbaik bagi Tuhan, itu kita semua bisa kerjakan itu. Tetapi bahwa hanya benar juga bahwa semua orang berlari, tetapi pemenang hanya satu. Kalau kita melihat orang berlari 100 meter misalnya, dalam setiap lomba-lomba apa saja, misalnya di PON atau di SEA Games, Asian Games, bahkan Olimpiade, pelari yang paling menyentuh finish nomor 1 itulah yang mendapatkan hadiahnya. Dan kita pun seperti itu. Kita seperti di dalam race larinya atau arena pertandingan, atau kita sementara dalam track lari dan hanya ada satu yang mendapatkan hadiah. Lalu kemudian dikatakan bagian berikutnya itu dikatakan karena itu larilah begitu rupa. Ini sebuah perintah. Sebuah perintah imperatif bagi kita bahwa kita harus berlari, berusaha berlari sedemikian rupa sehingga kita memperolehnya. Jadi artinya bahwa kalau teks ini berbicara bahwa walaupun hanya ada satu hadiah, tapi kita bisa memperolehnya sebagai orang percaya. Dalam perspektif iman, kita bisa memperoleh hadiah itu kalau kita sungguh-sungguh berlari dengan sungguh-sungguh. Ya. Bapak Ibu sekalian dalam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ini bagian yang paling penting. Bahwa kita di dalam sebuah pertandingan iman yang sangat yang luar biasa. Kita dalam pertandingan dengan kehidupan di dalam dunia ini, kita ada di dalam sebuah pertandingan yang sebenarnya diciptakan Allah bagi kita di gelanggang yang terbaik. Kalau kita ngomong berbicara tentang yang terbaik, kita bisa melihat pada waktu Allah menciptakan bumi, alam semesta dan segala isinya di Kejadian pasal 1. Itu ditutup dengan sebuah pernyataan Allah yang sangat luar biasa. Setelah menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-6, lalu kemudian sudah menciptakan manusia. Bagian dari Kejadian pasal 1 itu mengatakan demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi ini bergaris bawahi bahwa yang diciptakan Allah sungguh amat baik. Artinya Allah menciptakan alam semesta sungguh amat baik. Allah menciptakan cakrawala sungguh amat baik. Allah menciptakan benda-benda langit sangat amat baik. Allah menciptakan laut dan darat terpisah amat baik. Allah menciptakan udara sungguh amat baik. Allah menciptakan pohon-pohon sungguh amat baik. Allah menciptakan binatang melata, binatang kaki sungguh amat baik. Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6 sungguh amat baik. Jadi sebenarnya rencana Allah bagi kita adalah hal-hal yang terbaik. Ya. Nah, masalahnya adalah bahwa kita sudah terikat dengan dosa. Kita jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, sehingga untuk melakukan yang terbaik itu tidak mungkin terjadi lagi. Manusia kehilangan kemuliaan Allah, itu kata firman Tuhan di dalam pasal 3 ayat 23 bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa yang terbaik itu hilang dari kita. Apa yang sangat terbaik yang Tuhan berikan pada waktu Kejadian pasal 1 itu bagi manusia dan semua alam semesta tiba-tiba hilang, diambil. Kenapa? Karena ada dosa. Lalu apakah manusia bisa melakukan hal yang terbaik dalam hidupnya? Bisa. Kalau kita dengan Allah, amen. Kalau kita bersama-sama dengan Allah, karena manusia tidak mampu, saudara. Kita masih ingat persis pada waktu manusia berdosa, manusia berusaha untuk dosanya ditebus atau dosanya diampuni dengan cara mengorbankan binatang, memotong binatang, darahnya dicurahkan, tapi tidak mampu, tidak cukup untuk menghapus setiap dosa manusia. Pertama, kalau kita baca kitab Perjanjian Lama, kita ngerti bahwa itu hanya kepada orang-orang pilihan Allah diminta untuk supaya lakukan pengorbanan seperti itu. Itu umat Israel. Artinya ada banyak umat di luar Israel yang tidak bisa diselamatkan. Yang kedua, binatang sangat tidak mampu, darahnya tidak mampu untuk sampai kepada Allah untuk memberikan yang terbaik bagi kita.
Artinya manusia sudah tidak bisa melakukan yang terbaik lagi. Sampai Allah harus turun ke bumi sendiri mencari manusia, barulah manusia bisa melakukan yang terbaik. Dan kita mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang perencana yang terbaik dan eksekutor yang hebat dalam hidup kita. Jadi Allah merencanakan semuanya baik sejak semula, tapi dia juga eksekutor yang terbaik bagi saudara dan saya. Tetapi salah satu tantangan dalam hidup orang Kristen adalah memaksimalkan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan bagi Allah. Kita bisa memaksimalkan, apakah kita bisa memaksimalkan apa yang kita berikan terbaik. Artinya tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan bagi kita untuk melakukan yang terbaik. Sebuah ilustrasi, sebuah cerita tentang ada seorang kakek usia 80 tahun. Satu saat dia mengambil bibit pohon mangga, lalu dia menanam pohon mangga. Dia tanam pohon mangga di depan rumahnya. Lalu ada seorang anak muda tetangganya katakan, lihat kakek ini menanam pohon mangga. Lalu anak muda ini keluar lalu ngomong-ngomong dengan kakeknya, kok kakek tanam pohon mangga? Saya tidak yakin bahwa kakek akan bisa menikmati buah mangganya. Pertama kakek sudah usia 80 tahun. Nah, pohon mangga itu usianya bisa 5 sampai 6 tahun baru bisa berbuah. Sekarang ini ya, bisa 5-6 tahun baru bisa berbuah. Lalu kakek ini menjawab bahwa, ya nggak apa-apa, saya mungkin tidak akan bisa menikmati pohon mangga yang saya tanam hari ini, buahnya. Tapi saya pernah memakan buah mangga yang juga ditanam oleh orang lain. Dan saya tidak tahu siapa menanamnya juga. Saya tidak tahu siapa menanamnya. Yang pasti buah mangga yang saya makan itu hasil tanam orang lain. Orang lain sudah melakukan hal terbaik sehingga menghasilkan buah mangga terbaik, dan saya makan buah mangga yang terbaik. Sekarang saya tanam buah mangga di usia 50 tahun. Mungkin saya tidak bisa punya usia yang cukup untuk menikmati pohon mangga ini atau buah mangga dari pohon yang saya tanam ini. Tapi generasi di bawahnya, di bawah saya, pasti akan menikmati buah mangga ini. Nah, saya kira dari cerita ini, dari ilustrasi ini atau cerita ini, kita bisa melihat bahwa ada usaha yang terbaik yang dilakukan oleh kakek ini dengan sangat luar biasa. Dia ingin bawa pengaruh yang besar untuk generasi berikutnya. Dia tidak mungkin akan bisa memakan mangga itu, karena mungkin usianya sudah 80, kalau dia bisa tahan 85, 86, ya itu ada orang bisa 90 tahun dan sebagainya. Hampir 100 tahun bisa. Tetapi kakek ini tahu persis bahwa bukan kalau dia tidak hidup selama itu, ada generasi lain yang menerimanya. Nah, dalam hidup kita, kalau kita melakukan yang terbaik, barangkali bukan untuk kita, tapi untuk generasi berikutnya. Kalau saya melakukan hal-hal yang terbaik, melayani yang terbaik, di dalam gereja jadi besar, kita menginjil terbaik, menyembah terbaik, dan semua orang datang kepada di dalam gereja, barangkali kita syukur-syukur bisa menikmatinya. Tapi kalau kita ada generasi yang baru yang akan menikmatinya. Nah, Kolose 2 ayat 3 mengatakan demikian. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 2 ayat 23 ya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita melakukan hal yang terbaik, kita melakukan the best bagi dalam hidup kita. Semuanya untuk Tuhan, bukan untuk kita. Semua yang seharusnya diberikan kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, bahwa melakukan hal-hal terbaik dalam hidup kita, yang terbaik dalam hidup kita, memang membutuhkan komitmen kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Contoh Alkitab, saya mengambil beberapa contoh Alkitab yang orang melakukan hal terbaik. Misalnya yang pertama yaitu Yusuf. Kita tahu, saya kira saya ngobrol bulan lalu tentang Yusuf, menyinggung sedikit tentang Yusuf, dan Yusuf itu seorang yang memang menderita sejak remaja. Dia menderita, lalu dibawa ke Mesir atau dijual ke Mesir, lalu dipenjarakan. Tetapi Yusuf sangat paham betul tentang apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Saya ingin kita lihat Kejadian 45 ayat 7 dan 8.
Kejadian 45 ayat 7 dan 8. Setelah dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, lalu mereka merasa tertuduh sebagai orang-orang yang tadi harusnya dihukum karena melakukan kesalahan besar di masa lalu. Ini kata-kata Yusuf. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Memang sudah kasih dalam Tuhan. Seringkali dalam hidup kita merasa bahwa beban, tekanan, atau masalah-masalah yang kita alami sepertinya membuat kita kerdil, membuat kita kecil, membuat kita tidak punya hati, membuat kita sengsara, membuat kita tertekan, membuat kita barangkali ada di dalam depresi, bahkan frustrasi yang besar. Yusuf mengalami itu sebelumnya. Tetapi apakah Yusuf mengeluh dengan semua situasi itu? Sama sekali tidak. Kalau kita baca dari Kejadian pasal 37 sampai pasal 44 sebelum ayat yang tadi kita baca, kita melihat bahwa Yusuf sangat menikmati hidupnya. Bagaimana cara Allah memakai dia atau menempatkan dia dalam proses. Saya suka dengan lagu kita tadi yang pertama ya. Kita lihat bahwa hidup kita ini sebuah proses panjang. Kita ada di titik terendah barangkali, tapi itu nggak mengapa. Kalau kita bersama-sama dengan Allah, maka proses itu akan berjalan bersama-sama dengan Allah. Atau kalau proses itu bersama dengan Tuhan. Dan kita akan melewati semua hal itu. Sehingga kita juga sama seperti itu mengatakan bahwa jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Tetapi Tuhan yang menyuruhnya. Kalau kita mengingat peristiwa sebelumnya, bagaimana mungkin Yusuf bisa mengatakan bahwa Tuhan menyuruh dia ke situ? Tapi kalau kita periksa teks Alkitab Kejadian pasal 37 sampai pasal 44, kita akan ditemukan di sana bahwa Yusuf tidak mengeluh, difitnah sekalipun, dijual, difitnah, dimasukkan dalam penjara. Wah, luar biasa. Dia tidak mengeluh sama sekali. Dia tidak menyalahkan Allah dan tidak melakukan hal ini karena Yusuf tahu persis bahwa Tuhan bersama dengan dia. Dan ini penting sekali bagi kita. Barangkali Bapak Ibu Saudara di dalam tekanan yang besar, tapi mari kita berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Tidak ada alasan bagi saya dan saudara, atau Bapak Ibu dan saya, untuk tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak menaruh percaya kita kepada Tuhan. Kita harus menaruh percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam tekanan yang berat sekalipun, Tuhan punya cara untuk membawa kita keluar. Contoh yang kedua, situasi tentang Daud di 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46. Ini cerita juga menarik. Kita mengerti bahwa pada waktu tentara Saul berhadapan dengan tentara Filistin, lalu tentara Saul yang perlengkapan yang lengkap, sementara menunggu situasi untuk perang, lalu muncullah seorang panglima perang Filistin yang kita kenal dengan nama Goliat. Sudah mulai berteriak-teriak menantang siapa yang berani maju ke depan, saya akan penggal kepalanya dan sebagainya. Kira-kira cerita seperti itu. Lalu kalau melihat kondisi tubuhnya, tingginya, besarnya, pakaian perangnya, peralatan perang yang dipakai, topak dan sebagainya, perang dan perisainya, tidak ada satupun tentara Israel di bawah pimpinan Saul berani. Tidak ada satupun yang berani. Dan kita ngerti ceritanya. Tetapi tiba-tiba seorang anak muda yang masih muda, yang kata kita masih kemerah-merahan, namanya Daud, disuruh membawa bekal bagi kakak-kakaknya sementara di medan perang. Hanya membawa bekal saja, tidak ada perintah lain. Perintahnya oleh ayahnya itu membawa bekal, suplai bekal untuk kakak-kakaknya sementara perang. Barangkali mereka lapar, mereka haus, kamu bawa ini. Lalu kita tahu ceritanya sampai di sana. Pada waktu Daud melihat peperangan itu,
dia mengambil sebuah inisiatif untuk menantang si Goliat. Kita mengerti ceritanya. Lalu di ayat 49 mengatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, yaitu Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada bumi dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, situasi yang sangat genting, sangat crowded, sangat mencemaskan, sangat tegang, dan tentara Israel yang punya peralatan yang cukup lengkap tidak ada yang berani. Tapi ada seorang yang namanya Daud menantang orang yang besar, tinggi besar, Goliat itu dengan segala perlengkapannya. Dan mengapa begitu berani? Karena dia mengatakan demikian. Dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu, Tuhan akan menyerahkan engkau kepada. Wow, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa ada persoalan besar yang dihadapi oleh Daud, oleh Israel, yang tidak mungkin sesuatu tidak mungkin bisa dikerjakan. Tentara perangnya kalah, pasti akan kalah. Tidak ada orang yang sebesar Goliat di waktu itu di Israel, tapi ada seorang yang sangat sederhana. Di ayat-ayat sebelumnya katakan bahwa aku ini sudah terbiasa melawan binatang-binatang buas dengan tanganku sendiri, dan Allah selalu meluputkan aku dari situ. Dia begitu yakin, keyakinan dia begitu besar kepada Tuhan. Saya katakan bahwa hal yang sama juga Tuhan akan melepaskan aku dari tangan si Goliat ini. Dan Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita bersama-sama dengan Allah, persoalan sangat besar sekalipun, sangat berat sekalipun, barangkali sudah membuat Bapak Ibu Saudara sudah depresi, frustrasi, tertekan berat, mari kita datang kepada Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan, kita akan tahu bahwa Allah akan melakukan hal-hal yang besar, atau hal yang besar yang bisa kita kerjakan. Dan apa yang terjadi kalau kita baca di ayat-ayat seterusnya, dikatakan bahwa hanya dengan satu batu diumban begitu saja, dan apa yang terjadi? Goliat tumbang, Goliat dikalahkan. Apakah batunya hebat? Enggak. Apakah alat yang dipakai untuk mengumban batu itu hebat? Tidak. Berarti siapa yang hebat? Tuhan. Tuhan yang hebat, Allah yang hebat. Allah yang kita sembah dalam Yesus itu Allah yang hebat. Allah yang dahsyat. Amin. Jadi kalau kita punya yang terbaik bersama-sama dengan Tuhan. Yusuf melakukan hal yang sama. Daud melakukan hal yang sama. Dan itu juga yang lain dalam Alkitab yang kita bisa lihat. Bagaimana bersama dengan Allah melakukan hal yang terbaik bagi kita. Kita bisa mengerjakan hal yang terbaik dalam hidup kita. Dan contoh yang barangkali paling penting bagi saya, paling penting adalah bahwa Allah sendiri bersama-sama turun ke dalam bumi melakukan hal itu untuk saudara dan saya, yaitu menebus kita dari dosa. Filipi 2 ayat 8-11. Saya ingin bacakan untuk kita. Filipi 2 ayat 11. Allah dalam Yesus Kristus sendirilah yang melakukan hal itu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama dan segala nama, supaya Yesus berlutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau bersama dengan Tuhan, maka Allah bisa lakukan hal yang luar biasa. Saya tadi mulai dengan Kejadian pasal 1, di mana kita tidak mungkin bisa lakukan hal itu. Walaupun kata firman Tuhan, segala yang diciptakan oleh yang terbaik, baik adanya, tapi semuanya dirusak. Dan Allah tahu betul bahwa manusia tidak mungkin bisa keluar dari kerusakan itu. Maka dia tahu sendiri, Filipi pasal 2. Dia mengambil keadaan saudara dan saya, rupa Bapak Ibu Saudara dan saya,
merendahkan diri, bahkan bukan hanya sekali merendahkan diri, taat sampai mati dan mati di kayu salib. Dan itu kata firman Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yesus melakukan hal itu. Sebagai Allah dia melakukan hal itu. Supaya kita bisa melakukan hal yang terbaik dalam hidup kita. Supaya kita memperoleh yang terbaik dalam hidup kita. Kalau Yesus tidak mati, maka sia-sia iman saudara dan saya. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka iman Bapak Ibu Saudara dan saya adalah iman yang omong kosong. Bisa baca di 1 Korintus 15 ayat 14, 16 dan 17. Kalau Yesus tidak mati, maka iman kita adalah iman yang kosong, iman yang sia-sia. Iman yang tidak menang dalam hidup kita. Tapi karena Yesus mati, maka dia bangkit, maka kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Saya tidak tahu apakah hal terbaik yang pernah kita kerjakan dalam hidup kita. Apakah kita bekerja yang terbaik? Kalau Bapak Ibu Saudara bekerja, seorang pekerja, bekerja yang terbaik, karena itu kita kerjakan untuk Allah, bukan kepada manusia. Kalau kita melayani yang terbaik, berikan yang terbaik, jangan main-main. Karena itu kita kerjakan untuk Allah, bukan untuk manusia. Kalau saya belajar yang terbaik, bukan untuk manusia dan untuk saya, tapi untuk Allah. Karena kalau kita melakukan yang terbaik, maka nama Allah dimuliakan, nama Allah ditinggikan, nama Allah diagungkan, nama Allah diproklamirkan di mana saja. Ya. Kadang-kadang dalam hidup kita ini menjadi orang-orang yang harus peka. Ada yang viral kemarin, ada seorang pejabat yang menganiaya orang lain gitu ya, sampai koma, lalu kemudian ditahan di penjara. Dari namanya itu nama orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Namanya orang Kristen yang memukuli orang Kristen, ayahnya orang Kristen, dan sekarang jadi masalah besar di Indonesia. Kita lihat ini bukan kesaksian yang baik bagi kita. Karena apa? Ada orang-orang yang belaka atau predikat Kristiani, tapi hidupnya tidak sesuai dengan Kristen. Kristiani itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya dipanggil oleh Tuhan untuk kerjakan yang terbaik. Kita sudah diberi keselamatan dari Tuhan. Keselamatan itu bukan karena dibayar dengan kekuatan kita, kemampuan kita, kepikiran kita, kesan-kesan kita, karena kita orang saleh, kan Bapak Ibu Saudara. Tapi kata firman Tuhan, sekali lagi kita masih berdosa, Allah sudah menyelamatkan saudara saya. Dan kita masih berdosa, Tuhan telah turun ke dalam bumi untuk menyelamatkan kita. Dan itu dibayar dengan harga yang mahal, itu darah Yesus, darah harganya. Karena itu berikan yang terbaik bagi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak berikan yang terbaik. Tidak ada alasan bagi kita untuk main-main. Tidak ada alasan bagi kita hanya untuk acuh-acuh dengan semua hal. Kalau kita memasak, kalau Bapak Ibu rumah tangga memasak, berikan yang terbaik. Kerjakan itu seperti pekerjaan untuk Tuhan, bukan untuk suami, bukan untuk keluarga, untuk anak istri, bukan itu. Kalau Bapak Ibu Saudara hanya seorang misalnya supir, jadilah supir yang terbaik bagi Tuhan. Karena dengan demikian maka nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kalau Bapak Ibu Saudara seorang buruh, kerjakan yang terbaik sebagai seorang buruh. Kalau Bapak Ibu Saudara seorang guru, mengajarlah yang terbaik, berikan yang terbaik, sehingga nama Tuhan dimuliakan, dan sebagainya. Kita bisa mendaftarkan semua profesi kerjaan kita. Kita bisa kerjakan yang terbaik, dan nama Tuhan ditinggikan. Sekali lagi, syaratnya adalah bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan mengerjakan hal-hal yang terbaik. Saya menantang jemaat CKF yang tahun ini punya tema berlari dan terbang lebih cepat. Bagaimana caranya? Apa indikatornya supaya kita terbang dan kita berlari lebih cepat? Hidup bersama dengan Tuhan. Kerjakan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Melayani yang terbaik. Apa saja, menyembah yang terbaik, berdoa yang terbaik, semua yang terbaik. Maka tema cocok berlari dan terbang. Kalau itu tidak terjadi, maka kita akan berlari dan terbang lebih lambat atau kita mundur, Bapak Ibu Saudara. Saya menantang semua jemaat CKF yang ikuti secara online, baik itu di Zoom, di YouTube, atau di Facebook. Saya menantang saudara untuk keputusan, mari kita berikan terbaik dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan,
Saya tidak tahu profesi apa yang kita punya hari ini, tapi berikan yang terbaik. Kita bersama-sama dengan Tuhan, kita ditembus dengan darah yang mahal, kita berikan yang terbaik, maka nama Tuhan akan dimuliakan, nama Tuhan akan ditinggikan, nama Tuhan akan diproklamirkan lewat hidup saudara dan saya. Dan akan ada banyak orang melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang tangguh, yang selalu berikan yang terbaik. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Hari ini Tuhan kami belajar dari firman Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami harus berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Tebusanmu adalah dengan harga yang mahal. Engkau rela tinggalkan takhta kerajaanmu. Mengambil rupa kami manusia. Dan sekarang ini engkau menebus kami. Dan kami diberi gratis. Hanya karena kasih karunia kami diselamatkan. Oleh karena itu Tuhan dalam nama Yesus berdoa untuk jemaat GBI DKF Kasar. Atau semua yang mendengar pemberitaan ini. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Pekerjaannya, studinya, usahanya, apa dikerjakan. Kami berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Dan bukan sekedar slogan bahwa kami mau berlari dan berterbang lebih cepat. Tapi benar terjadi. Pada waktu kami mengandalkan Tuhan. Dan kami berikan terbaik. Maka kami akan terbang dan berlari lebih cepat. Terpujilah Engkau memberkati rumah-rumah tangga yang mendengar firman Tuhan ini. Berkati anak-anak Tuhan mendengar firman Tuhan ini. Memberkati keluarga-keluarga mendengar firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus. Semua yang memberikan terbaik bagi mereka. Berkati mereka, berkati usahanya, berkati pekerjaannya, berkati studinya, berkati apapun yang mereka kerjakan. Kiranya berhasil dalam nama Yesus. Dan semua kami kembalikan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Yo. Kita akan memberikan persembahan. Bu Emma akan pimpin kita dalam doa. Silakan Bu. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kalau pada malam hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan mengajarkan kami untuk melakukan yang terbaik bagi Engkau ya Bapa, dan apapun yang kami lakukan Tuhan, semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Yohanes, dalam segala pelayanannya Tuhan. Kalau Engkau mau kiranya Engkau memperlengkapi hamba-Mu lebih lagi dan lebih lagi dalam pelayanannya Tuhan, dimanapun ia berada Tuhan, dimanapun Engkau mengutusnya. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan dalam rumah tangganya, dalam setiap pekerjaannya Tuhan, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan memberi bela apa yang kami beri semua untuk pelebaran gereja-Mu, dan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Silakan memberi. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
Kisah seorang tentara dalam medan perang. Pada suatu peperangan, seorang tentara terpisah dari kelompoknya dan tertinggal di sebuah pulau. Pertempuran masih berlangsung, namun ia telah kehilangan kontak dengan rekan-rekannya. Sendirian, dia bisa melihat di kejauhan tentara musuh menuju ke arah pulau itu dan mendarat. Dia segera berlari masuk ke dalam hutan, lalu dengan susah payah mencari perlindungan. Ia menemukan ada beberapa gua batu kecil di atas bukit, dan segera saja dia merangkak masuk ke dalam salah satu gua. Saat itu hatinya sedikit tenang karena merasa aman. Namun ia segera sadar bahwa jika tentara musuh memeriksa semua gua di atas bukit, maka ia akan ditemukan dan akan dibunuh. Dalam ketakutan, ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong selamatkan saya. Saya berjanji, selanjutnya saya akan menjadi orang yang taat, menjalankan segala perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Apapun yang akan terjadi, saya percaya padamu. Saya serahkan jiwa dan raga ini kepadamu. Amin. Setelah berdoa, dia berbaring diam di dalam gua sambil mendengarkan langkah kaki tentara musuh yang mulai mendekat. Dia kembali ketakutan dan berpikir, saya rasa Tuhan tidak akan membantu saya keluar dari masalah ini. Kemudian dia melihat seekor laba-laba mulai membangun jaring di bagian atas mulut gua tersebut. Dia berpikir, yang saya butuhkan adalah dinding batu yang kokoh untuk menutup pintu gua. Dan yang Tuhan kirimkan kepada saya adalah jaring laba-laba yang rapuh. Baiklah, saya mungkin sudah terlalu banyak dosa. Tentara ini pun pasrah. Saat musuh mendekat, ia melihat dari tempat persembunyiannya, para tentara musuh memeriksa gua-gua di sana satu demi satu. Dan saat mereka tiba di gua tempat dia bersembunyi, ia mendengar seseorang dari tentara musuh yang berkata, "Sudah, abaikan saja gua itu. Lihat, ada jaring laba-laba di mulut gua. Jika ada yang masuk ke dalam gua tersebut, jaring itu pasti sudah rusak." Jadi tentara musuh tidak memeriksa gua tempat dirinya bersembunyi dan melanjutkan pencarian mereka. Dia terus diam hingga akhirnya pasukan musuh pergi dari pulau tersebut. Saat ini, dia melihat jaring laba-laba yang rapuh di mulut gua dan menyadari bahwa dengan adanya jaring laba-laba di pintu masuk, tampak seolah sudah lama tidak pernah ada yang masuk ke gua tersebut. Dia menyadari itulah pertolongan yang Tuhan berikan untuknya. Dalam kuasa Tuhan, jaring laba-laba yang rapuh itu jauh lebih kuat daripada bebatuan yang keras. Dalam kuasa Tuhan, jaring laba-laba yang rapuh itu mampu menyelamatkan nyawanya, dan Tuhan bisa menggunakan apapun untuk menunjukkan kuasanya. Tuhan ada di samping kita dan telah mengatur segalanya yang terbaik untuk kita. Yang kita perlukan hanyalah percaya padanya. Kadang cara Tuhan tidak seperti apa yang kita pikirkan. Kisah tadi bukankah sering kita alami? Saya teringat Yesaya 55:8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saya Uma Elena, sampai jumpa minggu depan. Berikut ini adalah info sepekan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Pelaksanaan Family Cell di minggu ini, Family Cell Yehuda dan Family Cell Joshua setiap hari Selasa. Family Cell Peace dan Family Cell Gracia setiap hari Kamis. Kami mengajak Bapak Ibu yang belum terlibat dalam Family Cell untuk dapat ikut bergabung bersama kami. Dalam kesatuan hati, kita tumbuh bersama dan kita menangkan jiwa untuk Tuhan Yesus. Salah satu misi GBI Christ Kingdom Family yakni Educate the Next Generation atau mendidik generasi baru, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Pelayanan di Restoran Lauta pada hari Selasa 21 Februari 2023.
Jika ada Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan baik pribadi maupun kantor atau bidang usaha lainnya, dapat menghubungi GBI Christ Kingdom Family di 0812 2561 2772 atau 0812 5821 4821. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah terlibat dan berperan aktif dalam Menara Doa 24 jam. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu yang belum mengambil bagian dalam Menara Doa untuk dapat ikut terlibat. Untuk informasi dapat menghubungi 0813 5500 6963 atau 0812 6430 7418. Info ibadah. GBI Christ Kingdom Family menyelenggarakan ibadah-ibadah seperti ibadah mujizat pagi setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu dimulai jam 5 waktu Indonesia Barat atau jam 6 waktu Indonesia Tengah dan jam 7 waktu Indonesia Timur. Untuk acara ibadah mujizat pagi ini dapat diikuti melalui Facebook, YouTube, dan Zoom dengan meeting ID 412-463-6257 passcode Mujizat Pagi. Selengkapnya dapat dilihat di bawah ini. Ibadah Healing and Prophecy setiap hari Rabu dan Jumat jam 18 waktu Indonesia Barat atau 19 waktu Indonesia Tengah atau jam 8 malam 20 waktu Indonesia Timur. Untuk Healing and Prophecy dapat diikuti melalui Facebook, YouTube, dan Zoom dengan meeting ID 412-463-6257 passcode HP Ministry. Khusus untuk hari Jumat, Healing and Prophecy juga dilaksanakan secara on-site di Geraha CKF Makassar, Kompleks Akik Hijau Blok J 9-10, Pengayoman, Makassar. Untuk info ibadah dan pendaftaran, dapat menghubungi headquarters di 0812 5821 4821 atau 0896 0149 7582. Kami tunggu. Selanjutnya ada ibadah Aku Anak Terang. Setiap hari Sabtu jam 17 waktu Indonesia Barat atau 18 waktu Indonesia Tengah dan 19 waktu Indonesia Timur. Let your light shine, biarlah terangmu terus bersinar. Kami mengajak dan mengundang adik-adik yang berusia 5-16 tahun untuk mengikuti Aku Anak Terang. Aku Anak Terang ini dapat diikuti melalui Facebook dan Zoom dengan meeting ID 412-463-6257 dengan passcode Anak Terang. Selanjutnya, ibadah Raya Minggu. GBI Christ Kingdom Family Makassar menyelenggarakan 2 kali ibadah. Pada jam pertama yaitu jam 9 waktu Indonesia Barat atau 10 waktu Indonesia Tengah atau 11 waktu Indonesia Timur. Ibadah diselenggarakan secara on-site dan juga disiarkan melalui Facebook, YouTube, atau Zoom dengan meeting ID 412-463-6257 passcode Ibadah Raya. Juga diselenggarakan ibadah untuk anak, ibadah gereja anak pada jam 10 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa, ibadah jam kedua pada jam 17 waktu Indonesia Barat atau 18 waktu Indonesia Tengah atau 19 waktu Indonesia Timur. Secara on-site dan juga disiarkan melalui Facebook, YouTube, atau Zoom dengan meeting ID 412-463-6257 dan passcode Ibadah Raya. Dan untuk ibadah Raya Minggu di GBI Christ Kingdom Family Jakarta bertempat di gedung APL Tower lantai 27 Central Park Jakarta diselenggarakan pada jam 14 waktu Indonesia Barat atau 15 waktu Indonesia Tengah atau 16 waktu Indonesia Timur.
Untuk informasi dan pendaftaran ibadah dapat menghubungi 0813 5500 6963 atau 0812 6430 7418. Sore begini, mau boleh ceritanya kita lucu. Nangka, oh. Kebetulan kemarin ada pencuri yang masuk. Curi nangka. Nangka itu. Curi nangka, bang, nangka bunyi. Gitu sudah lah. Siap, rep. Istirahat di tempat, rep. Loh, kok ini satu kurang? Gak ada satu personil. Siap, kita tahu komandan. Coba kamu, Saya sana aja. coba dicek. Siap dan. Siap. Kamu tahu apa kesalahan kamu? Siap, tahu. Semua pusat. Siap. Jangan rendah itu. 2002, 2003. Loh, kenapa kamu tidak mau pusap? Siap dan saya tidak salah. Kamu mau dengan siapa?
Haleluya. Wow. The next generation. Zaman dulu kan zaman saya. Sekarang zaman baru. Mari kita bangkit berdiri. Walaupun Pak Yo lagi jauh di Jogja, tapi kita bisa menatap muka dengan muka. Ya, begitu canggihnya. Pak Yo masih bersama kita kan? Saya mau tanya, apakah ada yang baru di tempat ini, yang baru hadir? Wow, banyak sekali orang baru di sini. Bapak Ibu yang ada di Zoom, terima kasih sudah bersama kami. Kita semua mau sama-sama ngomong, Bapak Ibu tolong ketik ya. Sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Pak Yohanes yang sudah melayani kita. Ayo, 1, 2, 3. Dangke banyak. Bisa kasih tampilkan mukanya ya. Terima kasih Pak Yo. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kami sangat diberkati dengan pelayanannya. Salam buat Ibu Yesi dan Vicky. Dan kami tetap berharap tetap akan ada pelayanan-pelayanan berikutnya di CKF. Iya. Dan sekali lagi mau minta Pak Yo untuk doa berkat buat kita semua. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mengarahkan hati, pikiran, dan perasaan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyambungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu, Tuhan memberkati kandunganmu, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati anak istrimu, Tuhan memberkati semua yang kau kerjakan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.